Qati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Dan sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana memadamkannya air kepada api. Jadi kalau kita sedekah itu bisa ngapusin dosa. Sedekah ngapusin dosa. Emang kita orang bersih, kita banyak dosa. Sumiyal insan li'annahu kasratul khata' wa nisyan. Dinamakan manusia diambil dari kalimat nasya, yang artinya adalah lupa dan salah. Ya pantas kalau manusia sering lupa. Ya memang manusia diciptakan ya dari apa? Dari sesuatu yang memang harus lupa. Lupa dan salah. Cuman jangan terus-terusan terjerumus dalam lubang kemaksiatan berkali-kali. La yudligul mu'min min ju'rin maratain. Kata Nabi Muhammad, orang mukmin itu gak akan masuk ke lubang yang sama 2 kali. Masa kita mesti jatuh ke dosa yang sama 2 kali? Jangan, tobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah dapat menghapuskan kesalahan kita sebagaimana memadamkannya air kepada api. Kalau api saja padam dengan air, maka dosa kita terhapus dengan sedekah. Maka semakin banyak sedekah yang kita berikan, maka semakin terhapus dosa kita. Semakin banyak sedekah yang kita keluarkan, maka semakin berkah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Anfik unfik alaik. Infakkan apa yang kau miliki, maka nanti akan ditambahkan rezekimu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perkataan ulama dikatakan, anfik ma fil jeb ya'tika ma fil geb. Infakkan apa yang ada di kantong kamu, maka nanti Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nabi udah kasih peringatan sama kita. Janji Nabi bilang, mana qasamalun min shadaqatin bal yasdat. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, tapi bertambah. Jadi kalau kita mau untung banyak, di dunia untung, di akhirat untung, banyakin sedekah. As-shadaqatu tajlibu rizqa. Kata Nabi, sedekah itu bisa menarik rezeki. Ngapusin dosa, ngasih keberkahan di dalam harta, melipat gandakan kebaikan, menarik rezeki. Bahkan kata Rasulullah, da'u mardokum bisedaqah. Kalau kalian punya penyakit, sembuhkan penyakit kalian dengan sedekah. Datang berobat ke sana ke sini, sudah ikhtiar, tapi belum dikasih kesembuhan sama Allah, maka sedekah. Nanti Allah berikan kesembuhan dari penyakit yang dialami. Dan ini terbukti, ini janji baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu nurul mu'min. Dan kata Nabi Muhammad, salat itu adalah penyebab cahaya pada wajahnya orang mukmin. Laki-laki pengen tampan, maka perbanyak sholat. Dawam wudu. Para wanita ingin terlihat cantik, maka istiqamah mengerjakan sholat 5 waktu. Tunaikan sholat-sholat sunnah. Karena sholat adalah penyebab cahaya pada wajahnya orang beriman. Makanya lihat orang-orang saleh, mereka gak repot-repot perawatan, tapi wajah mereka bercahaya. Kenapa? Karena di wajah mereka itu ada tanda-tanda dari tanda-tanda sujudnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di situ ada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, makanya bercahaya wajahnya. Kalau melihat orang-orang soleh yang ahli sujud, ahli sholat, maka kalau melihat wajah mereka itu, kita jadi ingat sama Allah, jadi membangkitkan semangat buat ibadah, jadi rasa menyesal ketika kita melakukan dosa, jadi pengen tobat kepada Allah. Dan itu terbukti ketika kami para murid daripada guru kami, Murabi Arwahana Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, setiap kami memandang wajah mulia beliau, kami menyesal dengan perbuatan dosa yang pernah kami lakukan. Dan ketika memandang wajah beliau, menjadi penyemangat bagi kami untuk semangat di dalam ibadah, semangat di dalam taat, semangat di dalam dakwah. Makanya di saat Murabi Arwahana
Guru mulia kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau datang ke Indonesia, berdakwah di Indonesia. Biasanya setiap setahun sekali beliau datang berkeliling dakwah di seantero Indonesia ini. Kami para murid-muridnya dari seluruh kota manapun yang ada di Indonesia, bahkan yang dari Malaysia, yang dari Singapura, semua datang merapat untuk mengambil keberkahan dari guru kami dan juga untuk mengecas jiwa ini yang sudah hitam dengan kemaksiatan dan perbuatan dosa, agar ada semangat buat taat, semangat buat ibadah, semangat buat dakwah. Yang tadinya berat perjuangan dakwah, ketika memandang wajah beliau jadi enteng. Karena dari wajah-wajah orang soleh itu bikin kita punya iman ini semakin kuat. Karena mereka adalah ahlullah, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hum idza ru'u dzukirallah. Mereka kalau kita pandangi wajah mereka, maka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dijadikan sebagai momen, kesempatan yang tidak disia-siakan. Makanya kalau pengen wajah kita bercahaya, maka perbanyak sholat, dawam wudu, jaga wudu, ya. Maka insya Allah wajah kita bercahaya dengan cahaya sholat, dengan cahaya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiyamu junnatun minan nar. Dan kata Rasulullah, puasa itu adalah perisai dari api neraka. Pengen selamat dari api neraka, terjaga dari siksa neraka, maka perbanyak puasa. Kalau bulan Ramadan jangan tinggalkan puasa Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan, kerjakan puasa-puasa sunnah. Ada puasa baginda Rasul Nabi Muhammad Yaumul Itsnain wal Khamis, di hari Senin dan di hari Kamis. Ada puasa Nabi Allah Daud alaihissalam, Saumu yom wa aftaru yom. Satu hari puasa, satu hari tidak. Misal Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, ya, Jumat puasa, Sabtu tidak, Ahad puasa, Senin tidak, begitu terus, ya, diseling-seling. Itu puasa Nabi Allah Daud. Ada puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Puasa 3 hari itu, ya, itu puasa-puasa sunnah yang bisa kita kerjakan setiap bulan, ya, setiap saat kita kerjakan. Ditambah lagi dengan puasa-puasa sunnah lain. Ada puasa Tasu'a tanggal 9 di bulan Muharram, ada puasa Asyura tanggal 10 dari bulan Muharram, ada puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah, ya, ada lagi puasa-puasa sunnah yang lain, ya. Maka ini kerjakan, ini dapat menjadi perisai kita daripada siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah.